Salam sehat untuk kita semua. Apa kabar? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Saya Dr. Windy, dokter spesialis anak. Kali ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tentunya orang tua masih menanyakan tentang hal ini, yaitu mitos-mitos seputar merawat bayi. Ketika saya baru saja tamat dokter spesialis anak dan bertugas di daerah yang terpencil, di situ saya pernah kaget karena begitu orang tua menceritakan bahwasanya dia memberikan kopi kepada bayinya setiap hari, sesendok, dan ditujukan agar bayinya tidak mudah kejang saat mengalami demam dan juga agar bayinya tetap sehat. Nah, rupa-rupanya hal ini juga ada di kota. Dan itu yang saya kagetnya, justru memang mertua menyarankan kepada menantunya memberikan kopi kepada cucunya agar cucunya menjadi kuat dan tidak mudah kejang saat demam. Apakah itu hal yang tepat? Baik, saya akan ceritakan. Bahwasanya seorang dokter memang saya pun pernah memberikan kopi, yaitu sejenis kafein maksudnya, kepada bayi. Tujuannya adalah untuk membuat bayi yang lahirnya prematur loh ya, yang tidak bisa bernapas, kemudian agar dia terangsang untuk bernapas. Tetapi kopinya pun tidak dalam bentuk kopi-kopi yang kita biasa minum. Dia ada berupa bubuk yang memang sudah dihitung dosisnya secara detail dan diberikan dalam jangka waktu tertentu sampai bayi tersebut mampu bernapas. Lalu bagaimana dengan kopi ini? Nah, kopi inilah yang membuat saya menjadi sangat-sangat kaget karena kopi justru berdampak negatif pada bayi. Karena bila kopi diberikan kepada bayi walaupun hanya sesendok, itu akan menyebabkan masalah di jantungnya, belum lagi di saraf-sarafnya, dan menyebabkan bayi mudah rewel, tidak bisa tidur, sakit kepala, sama dengan orang dewasa yang ketagihan kopi. Hal yang juga saya sering perhatikan adalah ketika orang tua melihat bayinya buang air besar, buang air kecil, lalu kemudian membersihkannya dengan air, setelah itu menaburi popok ataupun kemaluan bayinya dengan bedak. Saya harapkan hal ini sudah tidak dilakukan kembali karena menaburi bedak pada kemaluan bayi ternyata tidak sehat setelah diteliti, yaitu bisa menyebabkan kanker ovarium pada bayi di kemudian hari setelah dia dewasa, dan juga dampak daripada menaburkan bedak pada bayi, ternyata bedak itu mengandung asbes, di mana bila dihirup lama-kelamaan maka bayi akan mengalami infeksi di paru-paru yang akan justru membuat orang tua merasa tidak atau merasa sedih melihat bayi tersebut ketika dia sakit. Kemudian ada juga anjuran bahwa sebaiknya bayi mandi dengan air dingin sehingga kelak dia akan menjadi lebih kuat fisiknya. Hal ini sungguh bertentangan dengan suhu yang bisa diadaptasi oleh bayi. Bayi perlu suhu yang hangat. Jadi untuk membuat bayi itu kuat, tidak dari mandi dengan air dinginnya, tetapi bila ingin bayi itu sehat, dia harus dipenuhi nutrisinya dengan baik, dilakukan imunisasi, dan juga dilindungi dari hal-hal yang mengancam kesehatannya. Oleh karena itu, untuk orang tua sebaiknya memang saat usia baru lahir sampai dengan usia 1 tahun mandi dengan
bayinya mandi dengan air hangat, bukan air panas, karena air panas justru akan membuat bayi tidak nyaman. Jadi air hangat. Suatu ketika ada seorang pasien yang datang dengan membawa bayinya dalam keadaan dibedong sangat kuat. Jadi saya saja ketika ingin melepaskan simpul bedongnya itu sungguh memerlukan ekstra tenaga kuat ya. Kemudian saya tanyakan mengapa ibu membungkus atau membedong bayinya sedemikian rupa. Jawabannya adalah agar kaki bayinya tidak berbentuk O, tidak bengkok atau pengkor. Nah, apa yang sebenarnya harus dipahami oleh ayah bunda? Bahwasannya kaki bayi itu tidak akan berbentuk lurus ketika dibedong. Jadi tidak ada hubungannya kalau bayi dibedong ataupun tidak, maka kakinya akan menjadi O ataukah lurus, itu tidak ada hubungannya. Yang benar, bayi perlu dibedong tetapi tidak kuat, terutama ketika dia masih baru lahir, kemudian dia masih mengalami kedinginan, karena itu dibedong ditujukan agar bayi tersebut hangat. Hanya saja ikatan bedongnya pun tidak kuat-kuat, karena bila dibedong justru akan membuat bayi tidak bergerak, maka motoriknya dia akan menjadi perkembangannya terganggu di kemudian hari. Sementara bentuk kaki, entah itu O, entah itu lurus, sudah bawaannya bayinya biasanya. Dan harus diketahui bahwasanya baru lahir bayi memang kakinya bentuknya O, tetapi lama-kelamaan dia akan mengikuti usianya. Ada juga kasus di mana ketika datang ke kamar praktek saya, seorang ibu tetap memakaikan sarung tangan pada bayinya. Alasannya simpel, karena kuku bayinya panjang. Jadi takut bila dilepas sarung tangannya maka akan melukai wajah bayi tersebut. Nah, untuk kuku bayi sebenarnya tidak ada aturan mau dipotong harus usianya 2 bulan, 40 hari yang seperti yang biasanya disampaikan oleh masyarakat awam. Memotong kuku bayi silakan dilakukan. Ketika sudah panjang maka dipotong. Tentunya dengan hati-hati, karena bayi kan tidak bisa kita ajak untuk kompromi. Kamu harus diem, kita nggak bisa. Jadi memang kita cari waktu yang tepat. Mungkin saat dia sudah lelap tidur, ataukah memang bayinya tersebut memang sedang saatnya dia memang happy, lalu kita potong, dan itu pun dilakukan pelan-pelan agar tidak memakan daging jari-jarinya ini tidak kepotong. Nah, jadi saya lebih memilih kalau orang tua membuka sarung tangannya, karena di sini ada rangsangan untuk motorik halus. Disinilah bagaimana bayi itu bisa merasakan, oh ini kulit mamanya halus, oh ini jenggot papanya memang kasar. Di situ dia tahu, dia mengenal kita dan akan merangsang perkembangannya. Pemakaian gurita pada bayi beberapa kali juga masih saya temukan. Itu yang membuat saya berpikir, oh saya harus lebih sering menyampaikan edukasi-edukasi ini kepada orang tua. Tujuan daripada memberikan gurita yang disampaikan oleh orang tua adalah ingin anaknya tidak pusatnya bodong, kemudian tidak ingin anaknya perutnya besar. Yang perlu orang tua ketahui bahwasanya bayi untuk pusat yang bodong pun itu tidak bisa dicegah dengan pemberian gurita. Apalagi ditambah guritanya dipakai keras atau erat-erat diikat. Itu akan menyebabkan bayi susah bernapas, karena
bayi dominan pernapasannya adalah menggunakan otot-otot perut. Di samping itu ada organ-organ di dalam perut bayi yang perlu berkembang. Apabila kita paksa untuk tidak berkembang, maka hasilnya tidak akan baik untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi penggunaan gurita kalaupun mau dipakai itu tujuannya sama sekali bukan untuk membuat bayi pusat tidak bodong ataupun untuk membuat perut bayi besar, karena perut bayi pasti agak besar. Dan saya sih inginnya memang orang tua tidak usah lagi menggunakan gurita karena tidak ada gunanya. Nah, itu tadi hal-hal yang memang sering menjadi mitos di dalam masyarakat yang juga masih saya temukan saat ini. Jadi dengan saya memberitahukan hal-hal yang mana yang memang kurang tepat dan apa yang seharusnya dilakukan, saya harapkan orang tua sudah mulai dari sekarang merubah semua yang menjadi mitos tersebut menjadi bisa terpatahkan dengan hal-hal yang memang sudah diteliti dan menjadi hal yang lebih tepat. Saya Dr. Windy, salam cinta saya untuk anak-anak Indonesia.